Jenderal Romawi hanya pernah sholat 2 rakaat, kok bisa masuk surga? Tak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah secara begitu saja. Pasalnya, hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah yang bisa mendapatkan hidayah. Terlebih, hidayah memang sangat istimewa dan mahal harganya. Salah satu orang yang sangat beruntung mendapatkan hidayah dari Allah adalah seorang panglima perang bernama George bin Todzira. Memang hidayah itu istimewa. Ia mahal dan berharga. Kedudukan dan status sosial bukanlah ukuran mendapatkannya. Gelimang harta bukanlah sarana bisa mendapatkannya. Terkadang, ia pun datang di saat yang tak disangka. Ia datang di saat yang menyerunya, mungkin sudah putus asa. Ia datang, kadang di saat musibah. Dan ia datang, ketika permusuhan sudah mencapai puncaknya. Seperti kisah George Todzira. Hidayah datang padanya, justru saat ia tengah siap berperang. George bin Todzira adalah panglima pasukan Bizantium. Pada Perang Yarmouk, ia memimpin pasukan Roma, berperang menghadapi umat Islam, yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Dalam perang tersebut, George bin Todzira harus berhadapan dengan panglima Khalid bin Al-Walid, yang memimpin pasukan Islam. Ajaibnya, George bin Todzira justru mendapatkan hidayah, saat ia tengah berada di medan perang. Ada beberapa versi cerita, tentang bagaimana George bin Todzira bertemu, dan berdiskusi dengan Khalid bin Al-Walid. Yaitu ketika sebelum peperangan, George bin Todzira sempat melakukan dialog dengan Panglima Khalid bin Al-Walid. Saat itu, George bin Todzira memanggil Khalid bin Al-Walid, sang pedang Allah untuk keluar dari pasukan, yang kemudian digantikan sementara, oleh Abu Ubaidah. Dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Rasul wal Mulku, karya Ibnu At-Tabari, saat pasukan tengah saling bertemu, maka George memanggil pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Walid keluar dari barisan, dan digantikan Abu Ubaidah. Di tengah ribuan pasukan, mereka berdua saling berhadap-hadapan, sehingga leher tunggangan mereka bertautan. Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula kau bohongi aku, karena orang mulia tidak akan menipu, kata George. Apakah Allah menurunkan pedang kepada nabi kalian? Lalu ia memberikannya kepadamu? Kemudian tidaklah pedang itu bertemu dengan suatu kaum, kecuali ia berhasil mengalahkannya? Lanjut George. Tidak. Jawab Khalid secara singkat. Jika demikian, mengapa kau disebut dengan Saifullah, pedang Allah? Tanya George penasaran. Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya di tengah-tengah kami, tetapi semuanya lari, dan tak menghiraukannya. Kemudian, sebagian dari kami ada yang membenarkan dakwahnya, dan mengikutinya. Sementara yang lain menjauhi, dan mendustakannya. Aku termasuk orang-orang yang menjauhi, mendustakan, dan memeranginya. Setelah itu, Allah memberi hidayah kepada kami. Kami pun mengikuti ajarannya. Dia berkata kepadaku, engkau adalah pedang, di antara pedang-pedang Allah, yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik. Dia mendoakan aku dengan kemenangan. Lalu menjulukiku dengan Saifullah. Dari situlah, aku menjadi orang, yang paling keras permusuhannya, dengan orang-orang musyrik. Khalid menjelaskan. Engkau telah jujur kepadaku? George menanggapi. Setelah itu ia kembali bertanya. Wahai Khalid, beritahu aku, apa yang engkau serukan kepadaku? Kepada persaksian, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah, dan Nabi Muhammad, adalah hamba dan rasulnya. Dan meyakini, bahwa wahyu yang ada padanya, adalah dari sisi Allah. Khalid menyampaikan risalah Islam kepada George. Bagaimana kalau orang, tidak menerima seruan kalian itu? Tanya George. Jizyah menjamin mereka? Jawab Khalid. Bagaimana kalau mereka tidak mau menyerahkan jizyah? Tanya George lagi. Kami hadapi mereka? Jawab Khalid lagi. Bagaimana kedudukan orang yang menerima seruan kalian? Tanya George lagi. Kedudukan kami setara dalam hal kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami. Entah itu orang mulia atau orang biasa. Entah itu yang awal memeluk Islam dan yang terakhir memeluknya. Jelas Khalid.
Apakah orang yang memeluknya hari ini sama pahala dan ganjarannya? Tanya George lagi. Iya, bahkan lebih utama. Jawab Khalid lagi. Bagaimana mungkin? Bukankah kalian lebih dulu masuk Islam? Tanya George. Kami masuk Islam, dan berbayat kepada Nabi kami, pada saat kami memasukinya. Adapun kalian belum pernah menjumpai Nabi kami, dan apa-apa yang kami jumpai bersamanya. Kalau memeluk Islam dengan tulus, dan sebenar-benarnya, insya Allah, kalian akan lebih baik dari kami. Kata Khalid. Demi Allah, aku telah mengucap jujur kepadamu. Aku tidak mempunyai kepentingan apapun denganmu, atau salah seorang dari kalian. Cukuplah Allah menjadi saksi, atas apa yang kusampaikan kepadamu. Untuk beberapa lama, George terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata sambil menatap lawan bicaranya. Engkau telah jujur padaku. Saat itu, George mulai luluh hatinya, ketika mendengar penjelasan, dan seruan Khalid bin Al-Walid. Hatinya bergetar, dan cenderung kepada Khalid. Kemudian, di tengah medan perang dan posisi siap berperang, George mengucapkan perkataan yang mengejutkan, Ajarkanlah aku tentang Islam, pintanya. Lalu Khalid mengajaknya ke tendanya. Menyediakan air untuknya bersuci. Kemudian George menunaikan sholat 2 rakaat. George telah memeluk Islam. Khalid bin Al-Walid, dan para sahabat Nabi memberikan teladan, bahwa berangkat ke medan perang, bukanlah semata-mata untuk membunuh orang. George berbalik posisi. Ia berdiri di sebelah Khalid, untuk memerangi pasukan Bizantium. Dalam perang itu ia menderita luka parah, dan menemui syahidnya di medan Yarmouk. Setelah menjadi mualaf, ia hanya 1 kali melakukan sholat, dan sujud dalam 2 rakaat. Kemudian ia gugur di medan jihad. George menjadi orang, yang wafatnya husnul khatimah, walau hanya sholat sekali dalam hidupnya. Demikianlah George bin Todzira, yang baru saja memeluk Islam, dan kemudian mati syahid. Ternyata orang yang baru memeluk Islam, dan sedikit amalnya bisa lebih unggul, dibandingkan orang yang sudah terlahir sebagai seorang Muslim. Pasalnya, George bin Todzira, berhasil mendapatkan kemuliaan dari Allah, melalui hidayah, dan berjihad di jalan Allah. George bin Todzira pun menjemput kematian, sebagai seorang syuhada. Demikian kisah Jenderal Romawi, yang hanya pernah sholat 2 rakaat, George bin Todzira. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran, dan bermanfaat bagi kita sebagai Muslim. Jika menyukai video ini, bisa bantu kami dengan like, komen dan share video ini. Jangan lupa juga, untuk subscribe channel Andi Azizi Amin, atau TV A3, untuk mendapat notifikasi, video-video kami berikutnya. Terima kasih.